Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, di sini ada sebuah tulisan terbaru dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan judul Polemik Nasab Habib Ba'alawi Selesai. Terbukti bukan cucu Nabi Muhammad SAW. 21 November 2023, in kajian Nasab by Babah Akil. 12 pertanyaan pokok terputusnya Nasab Ba'alawi, satu pun tidak ada yang mampu menjawab. Nah, jadi dari 12 ini tidak ada satu pun yang mampu menjawab, kata beliau ya. Permintaan adanya ulama ahli nasab yang mensyaratkan adanya kitab sezaman sebagai sumber kesahihan nasab telah penulis berikan. Kitab Rasail fi Ilmin Ansab menyebutkan itu di halaman 183 sampai 184. Bukti-bukti kitab sezaman, baik kitab nasab maupun kitab sejarah, yang tidak menyebut nama-nama Ba'alawi dari abad 5 sampai 9 telah penulis berikan. Semuanya tidak menyebut nama-nama nasab para Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu apa lagi? Jadi beliau memberikan tanda tanya ya di tulisan, lalu apa lagi? Seperti itu. Mereka kembali lagi mempermasalahkan nasab. Cukup diisbat dengan teori suhrah wal istifadhah. Penulis telah sampaikan pendapat para ulama bahwa suhrah wal istifadhah tidak dapat digunakan jika bertentangan dengan sumber-sumber sezaman. Sumber sezaman dengan nama-nama nasab Ba'alawi dari abad 5 sampai 9 tidak menyebut nama-nama itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan nama-nama itu sebagian hanya nama fiktif belaka. Lalu apalagi? Kitab Syajarah Al-Mubarakah kembali dipermasalahkan. Katanya bukan karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat 606 Hijriah ya. Kitab itu jelas kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dicatat dalam manuskrip itu bahwa ia kitab yang ditulis Imam Fakhruddin Ar-Razi. Manuskripnya jelas ada, tempatnya jelas disebut, nama penulis naskahnya jelas disebut, tanggal penulisan naskahnya jelas disebut. Lalu apalagi? Mau mencari kitab sezaman dengan Ubaidillah di abad 4 tidak akan menemukan. Mau mencari kitab sezaman dengan Alwi dan Muhammad bin Alwi di abad 5 tidak akan menjumpai. Dengan yakinnya beliau ya mengatakan seperti itu. Mau mencari kitab sezaman dengan Alwi dua ya, Ali Khali Qasam, Muhammad Sahib Mirbad dan Ali Ayah Faqih Muqaddam di abad 6 tidak akan terdeteksi. Lagi-lagi tidak akan ditemukan ya. Mau mencari kitab sezaman dengan Faqih Muqaddam Alwi Ibnul Faqih di abad 7 tidak akan terkonfirmasi. Mau mencari kitab sezaman dengan Maula Dawilah dan Abdurrahman Asgab di abad 8 tidak akan nampak. Kenapa tidak akan menemukan kitab yang sezaman di semua tingkatan itu yang menyebut mereka sebagai cucu ya. Cucu Nabi Muhammad SAW. Jawabannya hanya satu, karena mereka memang benar-benar bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Dengan bahasa apalagi penulis harus menyampaikan. Jadi beliau bertanya-tanya mas ya. Nah, jadi biar Anda paham, biar kalian mengerti kalau mereka bukan keturunan Nabi, beliau mau menyampaikan dengan bahasa apa katanya. Jika umpamanya keturunan Nabi Muhammad SAW yang lain tidak ditulis dalam kitab sezaman dengan mereka antara abad 5-9, bolehlah kita menyatakan bahwa nasab Ba'alawi juga ketika tidak disebut bukan berarti tidak ada. Tetapi kenyataan menyatakan dari abad ke-5-9 itu cucu Nabi Muhammad SAW yang lain ditulis dan disebutkan. Anak Ahmad bin Isa ditulis dan disebutkan setiap generasi, tetapi di antara cucu Nabi Muhammad yang ditulis itu tidak disebut. Ada yang namanya Ubaidillah dan keturunannya. Lalu berdasar apa orang harus percaya Ba'alawi sebagai cucu Nabi
ketika leluhurnya tidak disebut sebagai cucu Nabi. Tanda tanya. Apakah kita harus berpura-pura mengakui dan berpura-pura menemukan? Tanda tanya ya. Atau apakah demi membela nasabah Alawi, seorang harus berdusta dengan membuat manuskrip sezaman yang palsu? Penulis kira surga dengan segala keindahannya sangat mahal untuk ditukar dengan kedustaan untuk menyenangkan hati Ba'alawi. Lalu ada yang mengatakan Ibnu Hajar di abad 10 Hijriah dan yang lainnya mencatat nasabah Alawi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis jawab, betul, para ulama besar di abad 10 Hijriah itu mencatat, tetapi mereka mencatat di abad 10 itu karena sudah ada pengakuan dan penulisan kitab dari Ba'alawi di abad 9 Hijriah yang mengaku sendiri bahwa mereka adalah cucu Nabi. Lalu ulama-ulama ini mengutip bisa salah ya. Orang mengutip bisa salah. Ulama tidak ada yang maksum. Mereka bisa salah menerima informasi yang mereka dengar lalu mereka catat dengan husnudon tanpa meneliti. Itu biasa terjadi dan itu tidak berdosa. Penulis sendiri dulu telah mengisbat nasab Ba'alawi dalam kitab penulis Al-Fiqroh An-Nahdiyah. Lalu sekarang ketika penulis tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi, penulis menarik isbat ya. Isbat itu jika Ibnu Hajar masih hidup dan mengetahui dalil-dalil keterputusan nasab Ba'alawi, tidak mustahil Ibnu Hajar akan menarik kembali pendapatnya itu. Begitu juga ulama yang lainnya. Nah, ini sangat perlu ya untuk dipahami. Nah, kita lanjut ya. Ulama yang sudah wafat telah menjalankan tugasnya yang mulia sesuai dengan hasil ijtihadnya. Mereka mendapatkan pahala dengan ijtihadnya. Itu mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Zaman ini adalah zaman kita yang masih hidup. Mari kita laksanakan tugas kita sebaik-baiknya sebagai ulama dengan mengetengahkan ya sumber-sumber yang lebih mudah kita dapatkan daripada zaman Ibnu Hajar dan yang lainnya. Itu bagi Ba'alawi jangan malu mengakui bahwa hasil ijtihad luhurnya yang mengatakan mereka adalah keturunan Nabi Muhammad adalah salah. Itu bukan hal yang hina. Bahkan leluhurnya bisa jadi akan berterima kasih kepada Anda semua. Karena dengan itu kesalahan selama ini tidak akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Hasil uji tes DNA menurut para ahli biologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam kurung BRIN mengkonfirmasi bahwa Ba'alawi yang berhaplogrup bukan J1 itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, karena telah diteliti secara matang dan disimpulkan bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW semuanya berhaplogrup J1. Terakhir, penulis menyayangkan adanya beberapa upaya penghalangan dan pembatalan ceramah penulis atau yang lainnya dari ulama yang telah yakin bahwa Anda bukanlah cucu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana penulis dan teman-teman juga tidak pernah menghalangi kegiatan ceramah Anda yang mengatakan bahwa Anda adalah cucu Nabi, walaupun yang demikian itu sangat mudah kami lakukan. Penulis orang NU yang diajarkan adab dan rasa malu, sangat luar biasa ya. Tidak mungkin penulis memobilisasi massa untuk menghalangi kegiatan orang lain, kecuali jika sudah membahayakan untuk agama, bangsa, dan negara. Masalah nasab itu bagi kami belum ke taraf itu, walau bisa saja mengarah ke sana. Yang penulis minta adalah kesadaran dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, yang penulis protes adalah organisasi Anda, bukan kegiatan Anda. Apalagi ini masa pemilu ya. Mari kita bantu pemerintah untuk dapat menjalankan kegiatan rutinan pemilu ini dengan sukses, lancar dan aman. Jika Anda masih mengakui diri
Anda sebagai cucu Nabi silahkan saja. Itu hak Anda. Tetapi tolong jangan sampai memaksa orang lain untuk mempercayainya. Percaya dan tidak percaya akan sesuatu itu adalah hak semua orang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, ini ya. Sangat luar biasa sekali dari apa yang sudah dituliskan. Bisa Anda baca di website beliau ya, Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, dengan judul Polemik Nasab Habib Ba'alawi selesai terbukti bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Dan ini sangat baru saya kira. Karena ini di-upload atau dipublikasikan pada hari ini ya. Nah, kalau tidak salah sekarang tanggal 21 November ya. Hari Selasa ya. Iya ya. Jadi itu saja kurang lebihnya. Apabila ada perkataan atau ada bacaan yang keliru atau salah atau intonasinya kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi Anda bisa kunjungi di blogspot beliau ya. Saya ulang lagi, Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, dengan judul Polemik Nasab Habib Ba'alawi selesai terbukti bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.